Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani oleh Romo Antonius Suhardi Antara. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Aan dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Aan yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo Aan. Salam damai juga Ibu Marita dan kita sekalian. Iya, bagaimana Romo, sehat? Sehat selalu dan pasti tetap bersemangat. Semangat, puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Aan. Marilah kita mengawali perjumpaan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Tuhan berkati kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah, bicaralah dalam hidup kami, sehingga kami memiliki pegangan untuk melaksanakan tugas-tugas kami. Sebagai wujud, kami ikut ambil bagian dalam karya-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hari ini kepadamu atas bimbingan-Mu dan terang Roh Kudus-Mu agar menyertai perjalanan hidup kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Dan antifon pembuka kita adalah hari mulia menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai segala bangsa. Hari ini cahaya cemerlang turun ke bumi. Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan bab 4 ayat 6. Saudara-saudaraku terkasih, apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi, sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Beginilah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, bahkan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia. Sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengar mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa berasal dari Allah,
Ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Aku akan menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita dengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 12-17, dilanjutkan ayat 23-25 yang akan disampaikan oleh Romo Aan untuk kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi laut, yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta menyelenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit, dan yang sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak sekarang permenungan yang dibawakan oleh Romo Aan untuk kita semua. Romo, dari firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Dari bacaan pertama khususnya, surat
pertama Rasul Yohanes. Kita lihat bahwa bacaan-bacaan dalam minggu ini itu hari biasa sesudah penampakan Tuhan atau Epifani. Jadi setelah Yesus lahir lalu menampakkan kepada seluruh umatnya. Nah, disitulah maka kita semua diundang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena bila orang melaksanakan perintah Allah ini, maka seperti yang disampaikan di dalam surat pertama Rasul Yohanes, kita ada dalam Allah dan Allah ada dalam kita. Itu kalau kita percaya, kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Itu kurang lebih inti dari surat pertama Rasul Yohanes. Kemudian Romo, dari bacaan pertama ini kiranya bahan apa yang disampaikan kepada pendengar Oase Rohani Katolik? Selain itu juga kita diajak menyadari bahwa Roh Allah itu sungguh nyata, sungguh ada di dalam hidup kita. Maka Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan begini, saudara-saudaraku terkasih, janganlah setiap roh kamu percayai, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah ini berasal dari Allah atau tidak. Nah, di situ kita diajak menyadari bahwa ternyata selain ada roh yang adalah roh Allah itu sendiri, tapi juga jangan-jangan ada roh-roh yang lain nih. Maka ujilah itu, benar atau tidak, berasal dari Allah atau bukan. Nah, ini supaya kita sungguh peka akan roh-roh yang kiranya hadir dalam diri kita. Itu yang mau disampaikan oleh Yohanes dalam surat pertamanya. Bagaimana cara kita menguji roh-roh itu, Romo? Nah, di sini kalau kita misalnya mau melihat bagaimana Yohanes mengajak kita menyadari, itu adalah setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, maka itu roh Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh ini adalah roh antikristus. Jadi ada untuk bisa mengenali pertama, langkah yang pertama itu dia mengaku Yesus atau tidak. Kalau iya berarti benar ini roh Allah. Tapi kalau tidak, ini roh antikristus, bukan dari Allah. Itu. Jadi kesadaran itu dulu. Ya, karena apa? Pertama kan tadi kita diajak untuk percaya. Percaya enggak? Kalau kita percaya berarti ya sudah, berarti itu roh Allah bekerja dalam diri kita. Tapi ketika enggak, nah ini jangan-jangan kita menuruti perintah yang lain. Ya. Itu. Apakah roh antikristus itu jahat dan selalu menggoda kita, Romo? Ya, selalu kalau kita lihat dalam perjalanan Yesus sendiri pun ketika Yesus berkarya di publik, secara publik itu pun Yesus kan selalu digoda. Ya, ingat ketika Yesus puasa lalu dicobain oleh iblis itu atau roh yang tidak baik itu untuk ini untuk itu. Tapi Yesus selalu tetap pada tekadnya, pendiriannya untuk berpegang pada kehendak Allah. Tapi ingat, setan mengatakan tunggu saatnya. Nah, ini yang kiranya harus menjadi perhatian kita. Artinya apa? Tunggu pada saatnya itu berarti ketika kita manusia ini lengah, kita nggak menyadari, nah kita bisa kebawa ke roh yang tidak baik itu. Kita bisa dijerumuskan, kita bisa seolah-olah, wah ini baik, seolah-olah ini berasal dari Allah, tapi kenyataannya kita mesti lihat buahnya apa. Seperti itu. Kemudian apakah manusia gampang dipengaruhi oleh roh-roh jahat itu, Romo? Gampang. Karena apa? Di sini dikatakan juga oleh Yohanes. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku.
Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka itu berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Nah, persoalannya kita ini ada di dalam dunia. Dan roh itu juga hidup bersama kita. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa terjerumus. Kita bisa keliru mengikutinya. Kita bukannya mengikuti roh Allah, tapi roh antikristus tadi, roh yang ada di dunia ini, yang mungkin akan membujuk kita, akan menawarkan hal-hal yang enak, karena secara manusiawi pasti yang ditawarkan itu yang enak, yang kadang membuat kita nggak usah kerja mati-matian seperti itu. Nah, itu godaannya seperti itu. Bagaimana cara kita menghindari roh jahat itu, Romo? Nah, untuk kita bisa menghindari, maka dengarkanlah terus suara batinmu itu, karena disitulah suara Tuhan. Maka mengajak kita untuk terus-menerus peka akan suara batin, roh yang membimbing kita itu. Maka untuk mengenalinya atau sebagai semacam alarm gitu ya, itu rasa perasaan kita, batin kita ini. Misalnya setelah saya melakukan ini, kok ada perasaan nggak enak ya, kok aku jadi nggak nyaman ya, aku kok jadi takut. Nah, itu berarti yang aku lakukan tidak sesuai. Itu. Atau bahkan dalam keraguan-raguan, maka kita lalu diuji lagi. Yohanes kan mengatakan ujilah itu. Berasal dari mana? Caranya begitu. Jadi kita uji, benar nggak ini? Kalau aku merasa udah tenang, damai, oh berarti ini benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku, aku melakukan itu. Tapi ketika ada perasaan yang nggak nyaman, kok aku begini. Contohnya saja misalnya, nanti kita bisa melihat misalnya anak-anak yang sekolah belajar. Ketika mereka nyontek sama yang tidak, kan kelihatan. Yang nyontek pasti ada perasaan khawatir, takut, lalu gelisah dan sebagainya. Ketika dia berusaha mau menyontek. Tapi kalau orang yang belajar, udah mempersiapkan, dia tenang, enggak. Dia akan mengerjakan soal-soal itu ya dengan tenang. Itu. Jadi disitulah roh akan nampak. Dan kita bisa menguji roh itu. Ini berasal dari mana. Gitu. Mau apakah roh-roh itu dapat kita kalahkan, mau sebagai manusia biasa, mampukah kita mengalahkan roh-roh jahat itu? Harus kita kalahkan. Karena kita ini sebagai anak-anak Allah, maka kita harus mengalahkan roh-roh yang menyesatkan itu. Bagaimana untuk kita bisa mengalahkan? Ya kita dengan tegas seperti yang selalu Yesus teladankan kepada kita ketika berhadapan dengan roh-roh jahat itu. Yesus selalu mengatakan, nyahlah iblis. Jadi kita harus dengan tegas, nggak bisa kita separuh-separuh gitu. Dalam keraguan, wah ini gampang kita nanti. Jadi harus tegas. Enggak, katakan tidak untuk hal-hal yang menyesatkan. Enggak, aku nggak mau. Misalnya diajak oleh temannya, nanti kita nggak usah belajar aja. Ntar kan kita bisa tanya, enggak, saya mau belajar. Gitu. Jadi atau misalnya yuk bolos yuk, kita nggak usah sekolah. Enggak, saya harus sekolah. Nanti kalau mau main setelah kita belajar, setelah kita sekolah. Nah, itu contoh cara kita mengalahkan roh yang menyesatkan, iblis atau setan, itulah. Gitu. Ya. Cara kita lebih mengenali roh-roh itu roh jahat atau roh Tuhan, selain dengan roh itu berasa mengakui Yesus atau tidak, itu apalagi mau? Selain itu ya buahnya. Buah dari apa yang dilakukan atau yang ditawarkan kepada kita. Buahnya apa? Kalau buahnya ternyata nggak baik, nah ini berarti roh yang menyesatkan. Gitu. Ya misalnya saja ketika kita diajak untuk, katakanlah kita ini sebetulnya nggak suka untuk yang membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Tapi kita ada orang
yang mengajak kita ngobrol, malah kita tambah-tambahin kan gitu. Kita malah menanggapi, nah ini berarti kita larut, kita ikut arus di dalam roh yang menyesatkan itu. Harusnya kita lalu mengcounter untuk, oh ya, semua orang kan ada negatif positifnya, baik kita ambil yang positifnya. Kalau memang Anda ada masalah sama dia, baiknya dibicarakan, 4 mata, datangi, diajak ngobrol, ditanya benar atau tidaknya. Kita mengarahkannya ke sana, bukan malah kita nambah-nambahin gitu. Apalagi sekarang di media sosial mudah sekali. Karena apa? Kita nggak face to face, kita nggak berjumpa. Orang bisa ngomong apa aja, dan orang bisa menanggapi apa saja juga gitu. Dan bahkan gampang sekali orang terpancing ketika yang di blast itu adalah hal-hal yang negatif, dan itu kadang memancing emosi kita. Orang kalau nggak tahan, dia akan, wah saya balas. Jadi balas-balasan itu nggak selesai. Nah, kalau orang benar-benar mengikuti roh yang baik, ada blast yang seperti itu yang tidak baik, ya dia nggak akan respon, ataupun kalau respon adalah hal yang positif, yang baik. Itu untuk mengajak orang ke yang positif. Bukan ujaran kebencian, tapi cinta kasih, kasih sayang, pengampunan. Itu yang kita wartakan. Dan itu panggilan kita sebagai murid-murid Yesus untuk ke sana mewartakan kabar gembira, cinta kasih, kan gitu. Ya, mau kemudian roh-roh yang baik itu apa sajakah yang menjadi kriterianya bahwa kita bisa mengikuti roh-roh yang baik itu, Mo? Itu sebetulnya kalau kita bisa lihat dari buah-buah roh. Buah-buah roh itu kan macam-macam ya. Sukacita, damai sejahtera, maha pengampun, murah hati, gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu dari buah-buah roh itu kita bisa ambil mana yang kiranya, oh ya aku, sehingga nanti orang akan melihat, wah kok kayaknya melihat Marita ini orangnya murah senyum. Nah di situ itu roh yang ya sukacita, gitu. Buah dari roh yang sukacita. Oh dia, kalau aku melihat Marita kok orangnya ceria sekali, gitu. Atau itu kan nanti melawan dengan yang selalu sedih, kayaknya nggak ada sukacita sama sekali, kan gitu. Jadi orang pasti akan melihat di situ dari buah-buah roh itu sendiri gitu, yang seperti apa. Atau kadang juga kita yang memberikan peneguhan, kekuatan gitu. Misalnya ada yang putus asa, ada yang merasa kecil, minder. Nah sebaliknya kita memberikan kekuatan, oh ayo kamu pasti bisa. Nah ini roh yang baik yang ada dalam diri kita, yang meneguhkan orang lain, membuat orang lalu tidak putus asa, bahkan mungkin nggak bersemangat, tapi justru orang menjadi semangat. Karena apa? Roh yang ada dalam kita ini yang menggerakkan. Ayo kamu pasti bisa. Itu memberikan kepercayaan kepada orang. Itu. Ya. Mau apa hubungannya antara Mazmur tanggapan hari ini dengan bacaan pertama, Mo? Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh pemazmur di sini, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Di sini sebagai semacam ya upah dari ketika orang bangsa-bangsa itu yakin dan percaya kepada Tuhan. Maka bahkan Tuhan mengatakan di situ, mintalah kepada aku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi ini menjadi milik, menjadi kepunyaanmu. Karena apa? Ingat seperti di dalam bacaan hari ini. Karena apa? Supaya karena kita percaya, pertama-tama iman kita, kepercayaan kita kepada Allah yang percaya kepada Yesus putranya itu, maka ketika orang melaksanakan perintah Allah akan mendapatkan, kalau bahasa
teman-teman saudara-saudara kita Muslim itu pahala. Nah, pahalanya ya seluruh bangsa ini menjadi milik kita, menjadi milik pusaka kita. Itu kita menjadi, ya ini dikatakan di sini milik pusaka itu kan hal yang, ya pusaka itu kan kalau bahasa Kejawanya itu kan keramat gitu ya. Ya, yang barang yang keramat ini sungguh luar biasa, kita diberikan pusaka itu gitu, milik yang ini nggak berharga, gitu, tak ternilai harganya gitu. Nah, ini menjadi milik bangsa yang percaya kepada Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, yaitu percaya akan Yesus putranya. Itu. Berarti kita harus mengikuti roh yang baik atau roh kebenaran itu ya Mo ya, daripada mengikuti roh yang menyesatkan itu. Betul. Dan kita harus dapat memilah roh yang baik dengan roh yang jahat itu. Ya, Romo, dapatkah Romo memberi kesimpulan dari bacaan pertama ini, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolikmu? Dari bacaan yang baru saja kita dengar bersama, surat pertama Rasul Yohanes, kita semua diundang. Pertama-tama adalah melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa? Hanya satu, percaya kepada Yesus putranya. Dengan begitu, kita nanti bisa menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita. Maka roh Allah ada dalam diri kita. Dan kita siap untuk melawan roh-roh yang nanti menyesatkan kita. Karena apa? Kita ada di dalam dunia. Dan roh dunia itu bisa kapan saja akan mengganggu kita, menggoda kita, bahkan menggerogoti kita. Tapi ketika orang yakin dan percaya kepada Yesus Putra Allah itu, maka orang akan bisa menerima buah-buah roh itu, dan akhirnya seperti yang dikatakan oleh pemazmur, kita diberikan seluruh bangsa itu menjadi milik pusaka kita yang sungguh tak ternilai harganya, itu diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, semoga apa yang disampaikan Romo Aan dapat menjadi inspirasi kita sepanjang hari ini dan dapat Anda resapkan dalam hati sanubari. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik pada hari ini, dan Anda masih bersama Romo Diosesan Antonius Soehardi Antara atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Aan. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah saudara-saudara sekasih, sahabat Oase Rohani Katolik, sebelum kita melanjutkan di bagian kedua ini, Romo Aan bisakah mengulang sedikit di bagian pertama agar para pendengar sahabat Oase Rohani Katolik yang baru bergabung dengan kita bisa mengikutinya? Dari bacaan pertama yang tadi kita dengar bersama, kita semua diundang untuk melaksanakan perintah Allah. Undangan itu adalah kita supaya percaya kepada Yesus Kristus yang hidup di dalam kasih Allah itu sendiri. Dengan demikian, kita itu ada di dalam roh Allah, sehingga buah-buah roh itu selalu kita alami dalam kehidupan kita, dan kita siap menghadapi roh-roh yang akan menyesatkan kita. Karena kita hidup di dunia, dan roh yang menyesatkan itu pun, roh dunia siap kapan saja akan menggoda kita. Tapi kita harus yakin, kita percaya di dalam Tuhan Yesus yang kita percayai, kita bisa mengalahkan roh-roh yang menyesatkan itu. Nah, itu inti dari bacaan yang pertama, surat pertama Rasul Yohanes. Ya, terima kasih Romo. Romo, selanjutnya kabar sukacita apa yang disampaikan dari bacaan Injil hari ini? Nah, bacaan Injil hari ini menurut Matius itu sebagai wujud dari yang tadi kita percaya kepada Yesus Kristus itu. Yang seperti apa sih Yesus itu? Nah, disinilah
Yesus mulai tampil secara publik di depan umum, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Pewartaannya seperti apa? Yesus mewartakan supaya semua orang yang percaya tadi bertobat. Karena dengan pertobatan itu, kita akan mengalami rahmat dan kasih Tuhan. Maka banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Ya, salah satunya dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lalu kelemahan-kelemahan pun juga diberikan kekuatan oleh Yesus. Nah, itu inti pewartaan Yesus di dalam bacaan Injil menurut Matius. Baik Romo, kemudian apa saja yang ingin diungkapkan oleh Injil Matius ini tentang Yesus Kristus, Romo? Nah, Yesus digambarkan sebagai terang yang besar yang jadi terang itu menerangi kegelapan di dalam bangsa itu. Terang telah datang, gitu. Jadi bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Itu yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Jadi ini dalam suasana dunia itu digambarkan sebagai satu kegelapan. Karena apa? Ya banyak hal secara duniawi yang dilakukan. Yang tadi dalam bacaan pertama dikatakan bahasanya adalah mengikuti roh dunia. Maka dengan kedatangan Yesus ke dunia ini, dia membawa terang itu. Supaya yang tadinya berdosa lalu bertobat menjadi ke arah yang lebih baik. Yang secara fisik sakit, mereka yang menderita disembuhkan, dikuatkan. Nah, itu buah-buah dari kehadiran Sang Terang yang adalah Yesus itu. Kehadiran Sang Terang, Yesus itu menerangi kita semua ya Romo ya. Kemudian bagaimana terang itu bisa menyertai setiap umat, menerangi setiap umat, hati setiap umat itu Romo. Nah, itu pertama-tama kalau di dalam Injil Matius ini kan lebih kepada yang secara fisik mereka mengalami itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dibawalah kepadanya semua yang buruk keadaannya. Jadi ini secara fisik dulu. Yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, itu semua disembuhkan oleh Yesus. Maka lalu dari situlah orang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kita hanya nanti melihat bagaimana nih motivasi dia orang banyak itu mengikuti Yesus. Pasti pertama-tama karena melihat yang secara fisik ini. Karena yang sakit disembuhkan, yang buruk keadaannya menjadi lebih baik, yang menderita juga dilepaskan dari penderitaannya, itu pasti karena itu pertama-tama. Itu. Dan pasti Yesus pelan-pelan. Ya, pelan-pelan nanti dalam perjalanan pelayanan selanjutnya membawa orang itu akhirnya sampai pada suatu pertobatan. Seperti yang diberitakan oleh Yesus, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu. Iya. Bagaimana orang-orang itu dalam mengikuti Yesus kemudian bisa bersabar untuk menunggu kedatangan Yesus dan menunggu proses penyembuhan yang diberikan kepada mereka semua, Romo. Nah, itu karena satu kesadaran akan pewartaan Yesus itu sendiri ketika melihat, mungkin ini yang melihat yang sudah terjadi gitu, memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, di sini lalu orang kan semua pasti berbondong-bondong mengikuti dia dan ingin mengalami hal yang sama. Lebih-lebih mereka yang sakit, yang menderita dan macam-macam hal yang ia alami. Dan yang paling tidak mereka ini kan pasti itu pengalaman sebelum mengenal Yesus kan gitu. Jadi digambarkan sebagai orang yang buruk keadaannya, yang menderita. Nah, dari situ maka ketika ada pengalaman teman-temannya atau orang-orang
disembuhkan dari berbagai penyakit dan juga mengalami keselamatan, disitulah orang pasti lalu yang berbondong-bondong banyak mengikuti dia ini dengan penuh kesabaran. Dia juga akan menunggu saatnya gitu. Bahkan kita ingat di luar bacaan ini ya, ketika orang lumpuh di kolam Bethesda, dia itu kan sampai dia nunggu gitu dengan sabarnya, ketika ada satu keyakinan ketika nanti air di kolam Bethesda itu bergoncang, dia akan ke situ gitu. Cuma kan dia punya kelemahannya adalah dia seorang lumpuh, maka nggak ada, kalau dia nggak minta tolong orang nggak akan sampai ke kolam itu gitu kan. Maka dia mengatakan karena nggak ada yang ke situ gitu, tapi dihampiri oleh Yesus kan gitu. Akhirnya ya mengalami kesembuhan, nggak harus ke sana gitu, tapi ya karena yakin dan percaya kepada Yesus itu sendiri gitu. Iya Romo. Kemudian Romo, apakah konteksnya dengan manusia zaman sekarang bacaan menurut Injil Matius ini, Romo? Kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita sehari-hari di sini, bahwa pewartaan kerajaan Allah dan panggilan kepada pertobatan ini masih terus-menerus kontekstual untuk kita. Ya, karena apalagi zaman sekarang ini, orang kalau kita tidak peka, kita tidak punya pegangan dalam hidup kita sebagai orang beriman, pasti orang mempertanyakan, mana kerajaan Allah? Dan yang dia gambarkan pasti ya kerajaan kan gitu ya, kerajaan pasti yang besar, yang mewah, yang begini-begini gitu. Lalu nyaman di situ. Orang pasti akan menggambarkan yang seperti itu, apalagi sekarang ilmu teknologi bisa menggambar itu semua kan gitu, bahkan imajinasi pun bisa kan gitu. Orang membuat yang dia inginkan. Nah ini kalau kita nggak hati-hati jatuh ke sana. Itu bahwa kerajaan Allah itu bagaimana Allah meraja dalam diri kita, lebih-lebih di dalam hati kita. Ketika kita mengalami berbagai tantangan dalam hidup kita, bagaimana kita merasakan Allah meraja? Ya ketika saya bisa dengan sabar dan dengan tabah menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidup kita itu, lalu bukan cari jalan pintas. Nah kalau cari jalan pintas berarti roh yang menyesatkan tadi yang ada dalam diri kita. Tapi kalau kita sungguh melihat Allah yang meraja dalam hati kita, pasti tidak. Aku menjadi sabar, aku lebih kuat menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam hidup kita gitu. Jadi nggak mudah putus asa. Di situ Allah meraja. Karena apa? Membuat aku kuat menghadapi persoalan-persoalan yang saya hadapi dalam keluargaku ini gitu. Atau bisa juga ketika dalam situasi yang seperti ini, orang kan lalu apa sih gunanya bertobat gitu. Sehingga lalu di dalam gereja kita ini sakramen-sakramen lalu artinya menjadi semakin pudar kalau begitu. Apalagi sekarang sekali lagi ilmu teknologi ini kan bisa menjadi sarana juga gitu kan. Orang kan lalu ya udahlah, kita ngapain sih mesti keromoh, kan saya langsung aja mohon ampun kepada Tuhan. Orang jadi lupa bahwa dalam gereja kita Katolik itu ada sakramen-sakramen. Jadi harus melalui sakramen tobat. Tidak ya langsung, oke langsung, tapi harus ada wujudnya. Gitu. Kalau kita hanya ini kepada Tuhan, nah Tuhan ini dalam di gereja kita ini kan ada wujudnya lewat sakramen. Sakramen ini kan sarana, jadi tanda dan sarana kehadiran Allah untuk keselamatan umat manusia. Nah, kalau orang tidak lalu nggak menyadari, berarti wah nanti udah nggak butuh lagi sakramen-sakramen. Makanya justru disitulah kenapa ada sakramen tobat. Ini menjadi sarana tanda kehadiran Allah, harus melalui sakramen ini. Yang bisa menerimakan siapa? Ya imam, tidak ada yang lain. Maka harus
tetap ngaku dosa. Itu wujudnya. Jadi bahwa Tuhan, aku mohon ampun kepada Tuhan, aku menyesal. Iya, tapi harus ada wujudnya. Tidak hanya dalam kata-kata saya berdoa di hadapan Tuhan, tapi wujudnya apa? Melalui sakramen. Saya langsung setelah tadi mengucapkan pernyataan tobatku di hadapan Tuhan, aku menyesal, aku terus sekarang ya udah aku mau janjian sama Romo untuk menerima sakramen tobat sebagai wujudnya bertobat gitu. Karena ini sakramen. Nah, kalau nggak hati-hati kadang-kala kita lalu seperti itu kalau kita mau kontekskan zaman sekarang ini apa? Tadi Marta mengatakan relevansinya apa ya? Salah satunya itu. Iya. Romo, apakah hubungannya antara bacaan Injil dengan bacaan pertama, Romo? Nah, bacaan Injil dan bacaan pertama, tadi dalam bacaan pertama kan kita lebih pada bagaimana kita mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah. Dan di sana Allah memerintahkan kepada kita supaya kita percaya kepada Yesus Kristus putranya. Nah, kan hanya supaya kita percaya. Nah, sekarang kita berhadapan langsung dengan Yesus itu. Maka ya dalam bacaan Injil ini wujudnya percayalah, karena Yesus sudah tampil di depan publik ini. Yesus menyingkir ke Galilea, ia meninggalkan Nazaret, dia di Kapernaum. Di sana dia menyampaikan kepada dunia, mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Jadi udah Yesus benar-benar tampil di depan publik, udah di depan umum. Sudah bukan lagi dulu diwartakan oleh Nabi Yohanes, tapi sudah benar-benar dia ada, dia hadir. Maka hubungannya dari bacaan pertama, percayalah. Oke, saya sekarang mau percaya. Saya sudah berhadapan dengan dia yang mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat itu. Gitu. Iya. Kemudian Romo, jika manusia zaman sekarang hidup menurut perintah Tuhan itu dan mengalami pergolakan dalam hatinya, mengalami kesusahan dalam dirinya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang tersebut, Romo? Nah, ketika kita sedang menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita, sehingga kadang-kala membuat kita bahasanya itu kadang krisis ya, krisis iman, mungkin kekeringan rohani, dan bahkan ya seolah-olah apa yang kita lakukan, apa sih aku berdoa ya begini-begini aja gitu kan, kok kayaknya kering banget gitu, aku ke gereja juga begini-begini aja. Nah, jangan-jangan ini apa ya, spontan saya nanggapin, jangan-jangan kita ini nggak memaknai setiap apa yang kita lakukan. Karena kalau kita memaknai setiap yang kita lakukan, pasti ada buah-buah dari yang kita lakukan itu. Jangan-jangan kita hanya seperti mesin. Dari pagi, bangun pagi, terus mungkin sekolah, kerja, yang bekerja ya. Terus nanti sore udah pulang, begitu lagi, tidur, besok begitu lagi. Udah kayak mesin aja. Kita nggak pernah memaknai. Maka penting bagi kita sebagai umat Katolik untuk menyediakan waktu barang 5 menit sampai 10 menit untuk memeriksa batin gitu, eksamen konsiensi ya, eksamen itu memeriksa batin, atau bahasa umumnya kita evaluasi diri lah gitu, sejenak gitu, misalnya jam istirahat kerja gitu, nah itu sebentar lah kita merenung sebentar, apa yang tadi pagi aku sudah lakukan, udah baik belum, sampai mau makan siang ini apa sih gitu. Nah dari situ kan kita, kalau kita udah bisa mengevaluasi diri, nanti bisa memperbaiki. Yang tadinya nggak baik pasti akan kita perbaiki, yang sudah baik akan kita pertahankan, kalau bisa lebih baik lagi kan gitu. Nah itu sebagai contoh saja gitu. Saya hanya mengatakan jangan-jangan kita nggak memaknai setiap perbuatan yang kita lakukan. Kalau itu kita lakukan pasti tidak akan mengalami seperti itu, nggak akan krisis, nggak akan kekeringan secara rohani gitu. Karena apa? Aku memaknai setiap pengalaman-pengalaman yang kulalui dalam hidupku ini, dan pasti setiap hari pasti berbeda. Gitu. Ya,
Di luar dari bacaan ini Romo, pada tahun ini, tahun 2019 ini, kita masing-masing kan membuat resolusi Romo. Kemudian resolusi apa yang sebaiknya kita buat Romo untuk menghadapi tahun yang baru ini? Ya kalau semacam ini kan membuat suatu perubahan ya dalam diri kita ya. Berdasarkan evaluasi tadi, menurut saya berdasarkan kita evaluasi, refleksi tadi, apa yang kira-kira kurang. Katakanlah misalnya saya menemukan kok aku ini selama tahun 2018 gampang banget ya emosi gitu. Maka resolusi yang harus saya lakukan di tahun 2019, transformasi atau perubahan yang harus aku lakukan, aku menjadi tidak emosional. Aku akan lebih sabar. Nah ini perubahan yang terjadi yang akan dibuat gitu. Nah ini akan membantu kita. Maka nanti itu tidak cukup bahwa oh aku nanti akan perubahan. Tetap dievaluasi, kita lakukan pemeriksaan batin lagi gitu. Oh udah 3 bulan ini atau sebulan ini ternyata aku masih bisa melalui, aku udah nggak emosi gitu kan. Nanti di ini lagi gimana. Nah seperti itu nanti pasti akan membantu perkembangan pribadi kita dan iman kita. Ya Romo, dalam membantu perkembangan kepribadian kita maupun iman kita itu perlu didukung dengan berbagai hal Romo ya, dalam ajaran-ajaran Katolik. Apa saja ajaran-ajaran Katolik yang bisa membantu memperkembangkan iman kita Romo? Yang bisa membantu sarana-sarananya adalah kalau kita nggak mau repot, ikutlah kalau ada seminar-seminar. Ya, ada seminar tentang untuk pengetahuan iman kita. Itu kan banyak sekali sekarang seminar. Atau ikut rekoleksi, ikut retret. Ya, itu lebih dalam lagi kalau ikut retret. Karena ada pengolahan diri kita sebagai umat beriman. Gitu. Atau mungkin juga selain iman kita juga mengembangkan pengetahuan. Ya ada banyak kan kursus-kursus juga kadang. Ya udah untuk menambah mengisi waktu kita mungkin kita perlu kursus apalah gitu ya yang membantu mengembangkan kita gitu. Gitu saya rasa banyak hal yang sebetulnya sekarang ini bisa kita lakukan. Atau kalau kita mau yang juga bisa menghasilkan ya saya rasa setelah kursus misalnya saya suka masak ya hasil dari kursus masak ya dipraktekkan untuk ya semacam mungkin kita buka apalah gitu pesanan atau apa mungkin pertama lewat sekarang gampang kan lewat online juga kan gitu kita di rumah tapi orang banyak yang pesen kan gitu jadi bisa untuk produktif juga gitu jadi saya rasa sekarang ini di tengah kemajuan ilmu teknologi mesti kita berdayakan ya jadi jangan sampai malah semakin memudarkan iman kita dan juga membuat kita malah nggak berproduktif gitu. Tapi harusnya semakin iman kita juga kuat, tapi juga kepribadian kita, diri kita itu juga semakin dikembangkan. Terima kasih Romo. Romo, tahun 2019 ini kan menurut KAJ adalah kita berhikmat, bangsa bermartabat. Nah, apa maksudnya itu Romo? Nah itu sebetulnya gini aja yang gampang nih. Ketika orang tadi saya katakan berubah, itu dia itu berhikmat. Tadinya nggak emosional, tadinya emosional sekarang jadi tidak emosional. Itu orang ada suatu perubahan transformasi diri. Nah ketika orang menjadi lebih sabar, menjadi lebih baik, ada efeknya nggak terhadap orang lain? Gitu. Ada kan? Nah itu akhirnya menjadi kalau itu nanti apa yang kita lakukan, perubahan diri kita yang kita lakukan ini ternyata berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin keluarga kita pertama yang berdampak. Habis itu teman-teman kita, grup kita, lingkungan kita. Dari lingkungan kan pasti akan RT, RW dan sebagainya. Akhirnya sampai bangsa sehingga semuanya menjadi bermartabat. Karena apa? Masing-masing dari kita ini berhikmat. Aku orang yang lebih bijak gitu loh. Aku menjadi lebih baik. Yang tadinya begini-begini, yang tadinya sukanya ngegosip, tadinya suka jelekin orang, tapi saya berubah sekarang. Saya mengubah pandanganku, aku menjadi orang yang lebih positif terhadap orang lain. Nah, ini ternyata dampaknya
berbuah kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah sebetulnya gereja KAJ mau mewujudkan itu. Dengan perubahan diri kita, baik itu pribadi maupun gereja kita sebagai lembaga, ini nanti mengubah semuanya gitu. Atau bahasa kita yang selama ini itu menjadi garam dan terang gitu. Jadi ketika kita ini menjadi garam dan terang yang sebenarnya kan nggak kelihatan tapi sangat-sangat berpengaruh nih gitu. Nah itu mempengaruhi yang lain. Katakanlah misalnya banyak sekarang ini kalau kita lihat di televisi semua pejabat-pejabat ditangkap OTT, ya kan, tangkap tangan KPK. Nah sekarang kalau kita sebagai orang Katolik masuk dalam jajaran, kita udah mulai masuk dalam dunia politik, lalu menjadi pejabat. Nah aku nggak melakukan itu. Semakin banyak orang Katolik menjadi garam, menjadi terang, menjadi yang bijak tadi ya, yang menjadi hikmat tadi. Akhirnya apa? Menjadi bangsa kita sangat-sangat bermartabat. Gitu, itu yang mau dicapai oleh gereja KAJ. Oh iya. Gitu. Ya, Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat Oase Rohani Katolik, Romo? Pesan-pesan saya untuk kita semua, dari apa yang tadi kita dengar bersama menjadi inspirasi untuk kita, baik dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 23 ayat 22 sampai bab 4 ayat 6, serta Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 12 sampai 17, dilanjutkan ayat 23 sampai 25, itu ketika kita sungguh-sungguh mau menghayati ajaran Tuhan Yesus, maka kita akan dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik. Dan nanti hasilnya itu tidak hanya untuk kita saja, tapi pasti akan berdampak kepada banyak orang. Sehingga semakin banyak orang merasakan dan mengalami keselamatan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus ini, kerajaan Allah sudah dekat, benar-benar memang sudah hadir. Yaitu kita semua ini merasakan keselamatan. Karena kita sendiri menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Terima kasih, Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Romo Diosesan Antonius Suhardi Antara dan saya Bernadette Arita undur pamit dari ruang dengar Anda. Tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Aan dan berkat Tuhan melalui Romo Aan. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita menutup perjumpaan kita dalam Oase Rohani Katolik ini dengan doa dan berkat Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami semua, agar kami laksanakan di dalam hidup kami, dan tugas kami adalah untuk mewartakan kerajaan Allah di dunia ini. Dan kami ini menghadirkan kerajaan Allah itu, sehingga semakin banyak orang mengalami keselamatan. Dan kami keutus untuk menjadi terang seperti Engkau sendiri yang menerangi kegelapan kami. Maka ya Tuhan, kami mohon rahmat-Mu agar perjalanan hidup kami ini senantiasa Kau sertai. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, mereka yang membenci dan memusuhi kita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu, tak lagi ku meragukan-Mu. Ku petik mawar yang terindah, ku rangkai dalam sebuah doa. Ku cinta dan hormat kepadamu, Bundaku, kekasihku. Pesan-Mu bagiku wasiat yang datang dari Tuhan kekal. Oh Bunda, ku mencintaimu karena Kau berharga. Oh Bunda perkasa mulia, ku belajar dari iman-Mu yang teguh. Oh Bunda mulia, perkasa, sembah bakti